belakang mazhab sejarah yaitu filsafat hukum sejarah muncul dikarenakan 3 hal. Yang pertama yaitu rasionalisme abad ke-18 di mana hukum alam atau hukum kodrat saat itu hanya mengutamakan akal yang menafikan fakta sejarah, kekhususan dan kondisi nasional sebuah bangsa. Sifat hukum kodrat yang bersifat universal dan abadi mempengaruhi cara berpikir bahwa segala yang ada di alam semesta ini adalah kehendak dari Tuhan. Nah, saat itu diskusi keadilan, persamaan antar sesama, etika, moralitas menemukan momentumnya sehingga bermunculan filosof ternama di antaranya Plato, Aristoteles, Agustinus dan lain-lain. Namun belakangan ini, aliran ini dikritisi oleh aliran selanjutnya yaitu positivisme hukum karena aliran kodrat tidak memiliki sebuah kepastian hukum. Positivisme hukum menekankan pada logika nasional manusia sehingga hukum harus berbentuk tertulis, tersistematisasi dan dibuat oleh negara sehingga saat itu ada larangan bagi hakim untuk menafsirkan hukum karena undang-undang dianggap dapat memecahkan semua masalah hukum. Undang-undang seperti obat mujarab yang dapat mengobati semua masalah. Namun dalam perjalanannya, positivisme hukum ini banyak dikritik karena lebih mengedepankan formalitas negara dan kepastian hukum sehingga dapat mengabaikan hakikat keadilan yang sesungguhnya. Demi kepastian hukum, rasa keadilan dapat dikorbankan. Nah, salah satu yang mengkritik positivisme hukum adalah aliran filsafat hukum sejarah yang menentang keras bahwa hukum bukan hanya dibuat negara dengan logika-logika artifisial sehingga menjadikan hukum bersifat eksklusif hanya dari negara. Unifikasi hukum dan kodifikasi hukum, tetapi dalam alam semesta ini ada hukum yang mempunyai pengaruh sangat kuat, bersifat lokal, tidak tertulis, tumbuh dan berkembang sesuai dengan peradaban manusia. Hukum ini tidak perlu didesain oleh negara, tetapi akan tumbuh sendirinya sesuai dengan perjalanan historis suatu negara. Mazhab sejarah ini memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan filsafat hukum karena mengemas setiap perilaku manusia dengan berbagai aspek yang melingkupinya, termasuk aspek hukum yang memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Pengaruh mazhab sejarah dalam perkembangan filsafat hukum. Yang pertama, kemajuan sejarah hukum. Mazhab sejarah menjadi bagian dari sejarah hukum yang menjelaskan tentang hukum yang berlaku dalam perjalanan sejarah manusia. Yang kedua, pemikiran filsafat hukum. Mazhab sejarah bertolak belakang dengan filsafat hukum Kant dan menyatakan bahwa hukum terbentuk di luar legislasi dan berkembang secara alami di masyarakat. Yang ketiga, pengaruh dalam pembangunan hukum nasional. Mazhab sejarah memiliki makna dalam pembangunan hukum nasional, seperti dalam pembangunan nasional hukum di Indonesia, di mana konsep mazhab sejarah digunakan untuk menciptakan hukum yang lebih ajak dan komprehensif. Pelopor mazhab sejarah. Mazhab sejarah dipelopori oleh seorang ahli hukum bangsa Jerman, Friedrich Karl von Savigny. Menurut Savigny, di dunia ini terdapat beragam bangsa di mana tiap bangsa memiliki Volksgeist atau jiwa bangsanya masing-masing. Aneka ragam jiwa bangsa tersebut dapat dilihat melalui berbagai ragam bahasa, adat istiadat, dan organisasi sosial masyarakat yang dimiliki oleh tiap bangsa. Perbedaan jiwa bangsa tersebut juga menimbulkan perbedaan pandangan tentang keadilan. Savigny memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan aliran hukum alam yang memandang bahwa hukum bersifat universal dan abadi. Ia berpendapat bahwa hukum mengalami perubahan sesuai dengan keadaan masyarakat dari masa ke masa, sehingga tidak mungkin ada hukum yang bisa berlaku untuk semua bangsa.
Pendapat Syafiqni juga bertolak belakang dengan positivisme hukum. Menurutnya, hukum timbul bukan karena perintah penguasa atau karena kebiasaan, tetapi karena perasaan keadilan yang terletak di dalam jiwa bangsa. Hukum tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pemikiran Syafiqni kemudian dikembangkan oleh muridnya Putzta. Menurut Putzta, hukum dapat terbentuk dalam 3 golongan. Yang pertama, secara langsung berupa adat istiadat. Yang kedua, melalui undang-undang. Dan yang terakhir, melalui ilmu hukum dalam bentuk karya para ahli hukum. Putzta membagi pengertian bangsa menjadi 2 jenis, yaitu bangsa dalam pengertian etnis yang disebut bangsa alam dan bangsa dalam arti nasional yang merupakan kesatuan organis yang membentuk sebuah negara. Hukum yang sah dimiliki oleh bangsa dalam pengertian nasional atau negara, sedangkan bangsa alam hanya memiliki hukum sebagai keyakinan. Keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat. Pengesahan hukum tersebut dilakukan dengan cara membentuk undang-undang. Pemikiran Putzta memiliki kesamaan dengan teori absolutisme negara dan positivisme yuridis. Putzta berpandangan bahwa pembentukan hukum dalam suatu negara tidak membuka peluang bagi sumber hukum selain kekuasaan negara. Seperti hukum adat dan pemikiran ahli hukum, praktik hukum dalam adat istiadat bangsa hanya berlaku sebagai hukum sesudah disahkan oleh negara. Demikian pula dengan buah pemikiran para ahli hukum memerlukan pengesahan oleh negara agar dapat berlaku sebagai hukum. Di sisi yang lain, pihak yang berkuasa dalam negara tidak membutuhkan dukungan apapun. Ia berhak untuk membentuk undang-undang tanpa melakukan bantuan para ahli hukum dan tidak perlu menghiraukan apa yang dipraktikkan sebagai adat istiadat. Sini ada Bapak Henry Sumerman. Bapak Henry Sumerman merupakan pelopor mazhab sejarah di Inggris. Main mengembangkan pemikiran Syafiqni melalui studi perbandingan perkembangan lembaga-lembaga hukum yang ada pada masyarakat sederhana dan masyarakat yang telah maju. Penelitiannya membuktikan adanya pola evolusi pada berbagai masyarakat dalam situasi sejarah yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Kesimpulannya yaitu menurut mazhab hukum sejarah, hukum ada karena tidak bergantung dengan negara, tidak bergantung dengan Tuhan, tetapi merupakan kesadaran nasional masyarakat. Hukum merupakan ekspresi dan kesadaran masyarakatnya. Law is an expression of the common consciousness or spirit people, sehingga hukum tidak dibuat tetapi ia tumbuh dan berkembang bersama masyarakat yang terdiri atas kompleksitas unsur individu dan kelompok yang mempunyai kekuatan menciptakan hukum. Jadi, hukum bukan hanya dari penguasa atau negara yang terkristalisasi dalam bentuk undang-undang atau hukum tertulis, namun hukum adalah jiwa bangsa atau
Volksgeist. Oleh karena itu, setiap bangsa mempunyai karakter dan jiwa kebangsaannya masing-masing. Maka hukum bangsa yang satu pasti berbeda dengan lainnya. Safikri menganalogikan seperti munculnya bahasa dalam satu bangsa yang tidak mungkin sama antar bangsa. Begitu juga dengan hukum, maka tidak ada hukum yang universal.